Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali fi Ihya'i Ulumiddin. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu an. Dan saking Ibnu Abbas radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Allah anhuma saking Abdullah lan Abbas. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alatun. Likulli syai'in iku tetep kaduwe saben suwiji-wiji alatun utawi alat. Wa iddatun an perabot. Wa inna alatal mu'mini kan setuhne perabote wong kang mukmin, wong kang iman iku al-aqlu akal. Wa likulli syai'in lan iku tetep kaduwe saben suwiji-wiji matiyatun utawi tumpaan. Wa matiyatul mar'i lan utawi tumpaane wong siji iku al-aqlu akal. Wa likulli syai'in lan iku tetep kaduwe saben suwiji-wiji di'amatun utawi cagak. Wa di'amatuddin utawi cagake agama iku al-aqlu akal. Walikulli qaumin dan iku tetep keduwe saben-saben kaum ghayatun utawi pungkasan. Wa ghayatul ubad utawi pungkasane pira-pira wong kang ibadah. Iku al-aqlu akal. Walikulli qaumin lan iku tetep keduwe saben kaum dain utawi wong kang ajak-ajak. Wada'il abidina utawi perkara kang ngajak wong kang ibadah kabeh iku al-aqlu akal. Walikulli tajirin lan iku tetep keduwe saben wong kang dagang bidha'atun utawi bondo. Wa bidha'atul mujtahidina utawi bandane wong kang ijtihad kabeh iku al-aqlu akal. Walikulli baitin dan iku tetep keduwe saben keluargane omah qayyimun utawi wong kang ngurusi. Wa qayyimu buyuti siddiqin utawi kang ngurusi pira-pira omahe wong kang temen-temen imane kabeh iku al-aqlu akal. Walikulli kharabin lan iku tetep kaduwe saben panggonan suwung imaratin utawi pembangunan. Wa imaratul akhirati utawi pembangunan akhirat iku al-aqlu akal. Walikulli mri'in lan iku tetep kaduwe saben wong akebun utawi sebutan dina mburi yunsabu kang den bangsaake apa imri'in ilaihi yunsabu kang den bangsaake apa akbun ilaihi marang wong. Wayut karu lan den disebut sapa mar'un
bihi kelawan akbun. Wa akbus siddiqin lan utawi sebutan dina burine wong kang temen-temen imane kabeh. Alladzi kang yunsabuna den bangsaake sapa siddiqin ilaihi marang alladzi. Wa yudkaruna lan den sebut sapa siddiqin bihi kelawan alladzi iku al-aqlu akal. Walikulli safarin lan iku tetep keduwe saben-saben lelungan fustatun utawi omah plerenan. Wa fustatul mukminina lan utawi omah pelerenane wong kang mukmin kabeh iku al-aqlu akal. Iki panjang nggih. Saking Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu memiliki alat dan perabotan. Dan alat bagi seorang mukmin adalah akal. Mukmin niku wong kang iman. Jadi perabotan untuk menguatkan iman itu adalah akal. Dan itu tersebut di dalam Quran surat 10 ayat 100. Surat Yunus ayat 100. Dan tidak ada orang yang beriman kecuali atas izin. Dan Allah akan memberikan kehinaan. Atau ada yang menulisnya, menafsiri, Allah akan memberikan dosa atau kehinaan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ada yang menulis yang tidak memahami. Ada yang tidak berpikir. Niku terjemahane. Kula masalahnya pernah kok beda-beda terjemahannya. Saya lacak memang berbeda-beda begitu. Tapi saya lebih senang itu. Dan Allah akan menimpakan kehinaan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal pikir. Maka di sini disebut. Bahkan nanti sampai belakang akal terus itu tadi. Berarti akal itu sangat penting. Jangan kan tanya akal sing pundi, Pak? Sederhana nih, akal yang kalau dipakai berpikir hasilnya orang itu akan takut kepada Allah. Yang kemudian disebut ulama. Intinya begitu. Orang yang menggunakan akal pikirnya. Niki jane bocoran itu pundi? Kirangan nih, entah di sini apa di sana sudah kita baca. Intinya akal itu adalah akal yang pada akhirnya orang-orang yang berakal itu akan takut kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tunduk dan patuh itu adalah sebuah muara dari semua ibadah. Sampai-sampai disebut kita itu ibadah dengan segala ajarannya disebut adalah Islam. Yang melakukan namanya muslim. Artinya muslim itu adalah tunduk dan menyerah diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah, tunduk dan patuh kepada Allah atau muslim itu. Pencetong ya, dibaca terus artinya. Jadi segala sesuatu memiliki alat, memiliki perabot, dan perabot bagi orang mukmin itu adalah akal. Dan setiap sesuatu memiliki kendaraan, dan kendaraan seorang individu, setiap kita kendaraannya adalah akal. Ya dibayangkan kendaraan nopo ya? Kendaraan untuk meningkatkan diri kepada peribadatan, kualitas peribadatan, kendaraan menuju Allah itu adalah akal. Bapak wiritan niku akal nggih? Bagian nanti. Sebetulnya wiritan niku jenengan ulang-ulang untuk apa sih? Yo. Ben akeh Pak, ben akeh.
Wiritan diulang-ulang, sholat diulang-ulang, zuhur wingi zuhur, sesuk zuhur, ben ya zuhur. Diulang-ulang untuk apa? Ya untuk kita pikirkan. Perulangan-perulangan itu adalah sebuah isyarat kita hendaknya memikirkannya. Dan salah satu hikmah dari terulangnya termasuk wiritan, sholat dan yang lain-lain itu adalah agar kita semakin berputar, semakin meninggi, atau kalau ke bawah semakin mendalam. Sholatnya semakin khusyuk, semakin mendur berarti semakin merasa di ihsan niku. Tuh. Dikir niku nggih ngaten niku. Dikir akeh kok tambah belayang. Mestinya aku ora. Tetapi sebetulnya saya juga memahami atau memaklumi. Yaitu belajar. Belajar itu gitu, diulang-ulang itu. Ping 100 itu belum tentu yang ke 100 kok yang paling khusyuk. Nah gitu. Jenengan lah baca apa itu 100 belum tentu yang ke 100. 1000 belum tentu yang ke 1000. Makanya enten ukara wong sing muni sampai 1000 kalah karo wong sing muni pisan. Lah sing muni pisan bendina khusyuk saben saat sering khusyuke timbang orae. Nah, untuk mencari itu khusyuk. Berikutnya, jadi kendaraan untuk meningkatkan diri itu akal. Makanya, lho ini diikhya lho ya. Ngono kok ya kadang-kadang ya pokoke manut wae, nderek wae. Ya nderek tapi kudu ya dipikir lah. Nek tetep ngono ya dadi cah TK terus. Ya apa? Ku A, B A. Nek ditambah B, A, B. Ditambah A, A, B kan ngoten. Manut, iya manut. Tapi kalau sudah tahu rangkaian-rangkaian itu, huruf-huruf itu kita bisa baca yang lain untuk tambahan pelajaran materi berpikir. Kita sudah diajari sholat, kita sudah diajari mikir, kita juga tahu koridor-koridor halal haram, koridor-koridor di mana baik dan jelek. Itu kan bisa, pokoknya nggak sampai nabas ini nggak apa-apa deh. Kita berpikir. Nggih, nek tetep TK terus nggih TK terus. Mboten napa-napa, Pak. Nggih nek trimo mboten napa-napa. Cuma nanti saya khawatirnya ditanya, "Nah, dhisik iku kok TK terusnya?" Oh, niku Gusti kula mboten ngertos. Mboten ngertos lang jujur mboten ngertos. Nggih jane ngerti Gusti, kudune nggih mikir. Tapi kok gak ora mikir, wedi to. Wedi apa? Wong wis ana batas-batase. Berikutnya, dan setiap sesuatu memiliki pondasi dan pondasi agama adalah akal. Ini pun kurang napa malih. Kok kabeh akal lho niki. Wallahu alam niki hadis engko nek dihadapkan pada para ahli hadis eh sahih napa mboten nggih diperiksa sendiri nggih. Tapi kan logis lho niki. Apa yang diungkapkan niki logis. Nggih. Wong napa jenengan mboten saged salat, mboten oleh salat nek pas mabuk, akale ilang. Bahkan orang yang akalnya hilang atau disebut gila, majnun. Nah, niku kan ora usah salat. Lah apa salat? Lah ya apa eling salat. Dan setiap kelompok memiliki tujuan dan tujuan bagi dan tujuan para ahli ibadah itu adalah akal. Akal sing pundi ahli ibadah? Yang saya sebutkan tadi, perputaran-perputaran itu kalau dipahami, dipikirkan, pasti orang tambah wedi nang Gusti Allah. Pak, mosok wedi tok nggih, enten cinta, enten rindu, dan seterusnya. Tapi biasanya sing awal wedi. Di akal. Dan setiap kelompok memiliki pemandu dan pemandu bagi para penyembah. Orang yang beribadah menyembah Allah itu adalah akal. Pemandunya orang. Maka jenengan boleh sepakat, boleh tidak. Orang-orang yang nanti lihat ini boleh sepakat, boleh tidak. Zikir yang sampai ektas
tarian Rumi yang sampai ekstasi gitu. Itu ya tanda tanya. Tanda tanya piye, Pak? Kan ngaten. Wah, Rumi kok dikritisi ya. Ya ora apa kan bukan kapasitas saya mengkritisi gitu. Niku nggih, ben mikir mawon. Paling enggak begini. Kalau kita mengetahui ektas itu benar-benar ektas, itu yang muncul itu adalah rasa apa ya? Rasa sakral atau bilang begitulah. Rasa sakral. Jadi ada suasana, hal itu yang seakan-akan kita khusyuk. Khusyuk, kita terliputi oleh khusyuk itu. Rasa itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kan pada waktu meninggi, itu kan kayak ekstas. Nah, ada yang Rumi juga begitu. Yang menjadi permasalahan adalah apakah itu sebagai puncak yang disebut zikir fana kan gitu. Ya dirasake tenanan apa iku? Engko jawabane ndak? Ya pertanyaan mana? Sok ngene. Sok sih aku nek wis fana, lakuanku wis ngono. Nek dibalik malih. Zikirku yo kadang-kadang lali ya nggon-nggon seneng duit. Maksudnya seneng duit itu seneng duit ngerayae sih tamak gitu loh. Masa aku wis fana. Masa ektasku fana. Cocok itu ya. Itu artinya kita berpikir untuk mencoba cross check antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya kita alami. Nek jenengan ora padha ya dideleki. Maksudnya yang saya jelaskan ini kan belum tentu jenengan sama gitu loh. Apa yang ekstasnya jenengan di mana gitu. Lah nek masalah ekstas zikir gitu, perasaan aku dhisik iku umur SMA apa malah si SMP ya wis koyo ngono iki. Masa masa iku. Wong nyatane aku yo sik kono wae kelakuane kan gitu. Ketoke dudu itu. Bukan ekstasi zikir yang itu, yang fana itu, lain. Begitu juga tari Rumi nanti ya dirasakan bagi pelakunya. Apakah begitu? Bukan bukan nyalakan Ruminya gitu. Pelakunya sendiri nih loh kayak apa. Ya bisa jadi Ruminya seperti ya fana tenan gitu. Dari Syekh Tabris itu gurunya itu kan diajari begitu. Bisa jadi begitu. Tenanan gitu. Jadi coba pelakunya ini jangan kepedean lah, kegedean rasa. Wah aku wis fana, aku wis mi'raj. Wah, telo. Nggih nuwun sewu, kebanyakan banyak yang tertipu di situ gitu. Kepedean, lalu pede rasanya itu dianggap nggih. Dasarnya niku nek menurut saya ya harus dikonfirmasi dengan perilaku kita yang lain. Contoh lah, kita yang lain nggih. Kalau kita merasa bahwa kita itu sholat khusyuk, wah wis khusyuk. Iku ku cetha, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah nek sik seneng faksa, seneng mungkar, seneng kemungkaran, seneng kekejian, kok sik ngomong aku wis khusyuk, itu mesti cek ado. Iku kegeden rasa itu. Nah, ngene iki kok ya wis ora apa-apa wis kadung. Maksudnya enggak di apa? Disalahpahami oleh orang-orang yang lain. Nah, saya harap jenengan ora salah paham nggih. Itu berarti nggak usah Pak zikir yang seperti itu. Nah, itu salah lagi. Itu perjalanan gitu loh. Tapi jangan kegedean rasa intinya. Yang kemudian meletakkan diri kita seakan-akan sudah tinggi. Berikutnya, dan setiap pedagang memiliki barang dagangan. Dan barang dagangan bagi mereka yang berusaha keras itu adalah akal. Maka orang kadang-kadang mengatakan bekerja keras dan bekerja cerdas. Jadi harus nganggo akal. Seperti Pak Dwi ya harus diakal. Itu strategi ya. Bagaimana agar bensinnya ora teh akeh,
budal oleh, mulai oleh. Itu kan cocok itu. Ya itu akal, itu dari akal. Kita memikirkan secara logis. Tapi logikanya harus dimuati itu tadi, rasa takut, menuju rasa takut. Nah, nek mengakal tok tanpa rasa takut, wah, jenenge akalan. Saling menipu, saling apa ya? Strateginya itu luar biasa orang-orang. Seakan-akan iya strategi itu. Seakan-akan kita itu ditipu, tetapi seakan-akan kita yang salah. Itu bisa loh. Pokoknya kita beli apa? Beli barang harga 1 juta. Ya, wis deal. Pun nggih Pak, diterampi nggih. Niki barangnya dan uangnya segini. Oh, mulai ternyata palsu umpamanya. Kan tadi kontrak kita kan niki barangnya. Bukan masalah ini asli atau palsu. Berarti jenengan yang salah periksa. Jenengan yang salah. Gak boleh dikembalikan. Itu ono wong ngono iku ya. Aduh. Karena memang gak duwe rasa takutnya gitu. Dan akal yang tertinggi itu yo akhirnya memunculkan rasa takut itu. Akal yang tertinggi itu. Berikutnya, dan setiap bangunan memiliki struktur. Dan struktur dari bangunan akhirat adalah akal. Ternyata nih, apakah ucapan yang begini? Famay ya'mal, firman Allah. Famay ya'mal miskola dzarratin khairai. Ya. Apa itu bukan sesuatu kalau dipahami dengan akal kita itu logis banget. Uang berbuat A, oleh ya A gitu loh balasannya. Itu kan sangat logis. Gitu. Masa uang agawe salah gak dihukum, itu gak logis. Ya benar. Bangunan akhirat itu ya ada akal. Dan bagi setiap individu ada nama yang dikaitkan dengannya pada hari akhir nanti. Dan dia diingat dengan nama itu. Dan nama bagi para sahabat yang baik yang dikaitkan dengan mereka. Dan mereka diingat dengannya adalah akal. Contoh gitu. Karena tadi itu ibadah juga pondasinya akal dan seterusnya. Kemukminan juga akal. Maka kita itu akan berkembang diri kita, kualitas diri kita sesuai dengan peran akal itu. Saiki sebutannya para nuwun sewu. Oh, kayak ahli sedekah. Gitu. Sedekah kan ibadah. Yang itu juga berawal dari akal kan. Keimanan dan ibadah tadi loh. Nanti kayak kira. Maka oh iya dia ahli sedekah. Di akhirat niku ngoten niku. Dia ahli puasa kan ngoten. Dia ahli sholat. Sampai-sampai ada hadis ada 7 orang yang dinaungi oleh naungan yang pada hari kiamat itu tidak ada naungan selain naungannya Allah. Pemimpin yang adil lah. Kayak gitu Pak, julukan-julukan begitu. Dan seterusnya. Oke, berikutnya dan setiap perjalanan memiliki tahapan dan jarak. Dan perjalanan bagi para pejuang dalam perjuangan mereka adalah akal. Mafhum nggih dengan penjelasannya. Waqala berikutnya waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal mu'minina setuhune luwih demen-demene wong kang mukmin kabeh. Ilallah marang Allah azza wajalla. Orang mukmin yang paling dicintai oleh Allah adalah man iku wong nasoba kang mayahake sapa wong fi taatillah ing dalem taat marang Allah azza wajalla. Jadi orang yang paling dicintai
dicintai oleh Allah. Mukmin yang paling dicintai oleh Allah adalah mukmin yang yang bersungguh-sungguh. Mayahake ini kan bersungguh-sungguh tenanan di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kalau dalam ayat Al-Qur'an walladzina jahadu jihad kayak gitu-gitu lah. Itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Sekarang orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mengambah kepada Allah ini bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada orang yang mengeluarkan uang 100.000 untuk sedekah. Itu mungkin adalah lebih sungguh-sungguh daripada orang yang mengeluarkan 1 juta. Ben ngertos ngene iki. Ada orang yang sorge poso, tapi bisa jadi dia itu belum bersungguh-sungguh. Mungkin orang yang posonya sehari bisa lebih sungguh-sungguh sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Karena setiap orang diciptakan oleh Allah dengan potensi berbeda, dengan keahlian berbeda. Karena duitnya akeh sedekah bola-bali, tapi duitnya akeh wae mungkin gak kerasa, Pak. Berarti gak sungguh-sungguh, kesungguhannya kurang gitu loh. Daripada umpamanya orang yang duitnya sithik terus sedekah itu lebih sungguh-sungguh. Gak wong iku poso ngono, sik kalah karo posone wong sing mung sedina apa. Wong iku mangan ae mangan angel poso sedina. Ora diniati poso sedina, tapi liyane hari yo jane poso terus. Kayak gitu-gitulah. Lagi-lagi situasi dan kondisi. Wa nasoha li ibadihi lan gawe bagus. Yang pertama tadi adalah sungguh-sungguh dalam ketaatan. Wa nasoha lan gawe bagus li ibadihi. Wa nasoha lan agawe bagus sapa wong li ibadihi maring kawulane Allah. Berarti berbuat baik kepada orang lain. Wa kamula iki yang ketiga, wa kamula lan sampurna apa akluhu akale man. Disebut malih to akal mriki. Wa nasoha lan ambagusi sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Wa absara mongko ningali sapa man. Wa amila lan ngamalake sapa man bihi kelawan akal. Ayyama hayatihi ing dalem pira-pira dina uripe man. Fa asraha mongko ambagusi sapa man. Wa an jaha lan hasil maksud bejo maksudnya. Hasil maksud sapa man. Terjemahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla di antara orang-orang beriman adalah orang yang diberi tanggung jawab, orang yang sungguh-sungguh atau tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah. Tanggung jawab taat karena sebagai hamba Allah dia taat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kan tanggung jawab nggih namanya. Yang kedua memberikan nasihat kepada hamba-hambanya. Artinya berbuat baik kepada hamba-hamba. Yang ketiga memiliki akal yang sempurna dan menasehati dirinya sendiri. Akal kalau dipakai itu akan bisa dipakai untuk menasehati diri sendiri. Sampai-sampai ada sebuah pepatah, mosok sih wong itu kejeglong di lubang yang sama 2 kali kan gitu. Kan tidak seharusnya, tidak pantas orang itu masuk lubang yang sama 2 kali. Biyen wis pernah ditipu, investasi bodong kok ketipu maneh kan gitu umpamanya. Berarti enggak belajar dong gitu. Nah, itu dipakai menasehati dirinya. Aku wingi khusyuke kok kayak ngono ya. Kurang khusyuk ya. Sebab ini. Allah itu memberi instrumen akal itu memang seperti itu. Dan ini bisa meningkatkan dirinya sendiri dengan begitu.
meningkatkan di atas izin Allah tentu ya, tapi kita kan harus ikhtiar berusaha dan ya seterusnya. Sing gampangan ini. Bendino salat subuh nih wis srengenge ngene meletek. Sepisan dua pisan kan lalai atau ya wis gak kuat lah ketiduran gitu ya. Tapi nek bendino berarti kan gak digunakan akalnya. Mestine nek gunakan akalnya gimana caranya? Alarmnya digedeke atau tidurnya diubah polanya. Ya, kan pakai gitu yang contoh-contoh sederhana. Contoh yang lebih rumit lagi, zikir, aku wis pirang-pirang tahun zikir umpamanya. Kok perkembangannya kok begini ya? Apa yang belum tak cermati ya? Zikire ngejar angka kok ya. Jadi angka 87, 88, 80. Nah ini zikir nang Gusti Allah kok malah sing diiring 87, 88, 89. Allah. Biar pikir Allah itu ingat Allah. Yang diingat apa? Yang diingat apa ya? Nah, yang diingat ya mengagumkan yang Allah yang Maha Agung. Maka pikir kita itu adalah mengagumkan Allah. La ilaha illallah itu mengagumkan. Istighfar itu ada merasa hina. Ya pancen hina gitu kan. Kita itu lalu meminta ampun pada zat yang Maha Agung. Itu dicermati. Berikutnya, dia merenung dan bertindak berdasarkan akalnya sepanjang hidupnya sehingga dia berhasil dan mencapai keberhasilan. Berikutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atammukum utawi luwih sampurnane sira kabeh. Apane aklan akale? Yaiku asaddukum iku luwih banget-bangete sira kabeh lillahi ta'ala marang Allah ta'ala. Apane? Khaufan wedine. Wa aksanukum lan luwih bagus-bagus sira kabeh fima ing dalam barang amaro kang wis perintah kum ing sira kabeh kang amaro kang wis perintah sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma wanaha lan nyegah sapa Allah anhu saking ma apane nadharon pandangane wa ing kana senajan ana apa al atam wa ing kana lan senajan ana apa al atam yang paling sempurna tadi akol lukum iku luwe sithik-sithike sira kabeh tatawuan apane ibadah sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling sempurna akalnya di antara kalian adalah yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah yang Maha Tinggi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Di akal itu nanti yang sempurna itu pasti akan takut pada Allah. Dan yang paling baik dalam menjalankan perintah. Satu, yang paling takut. Yang kedua, yang paling baik menjalankan perintah. Yang ketiga, menjauhi larangannya. Meskipun perbuatan tersebut mungkin lebih sedikit daripada ibadah sunnah. Ibadah sunnah wakeh. Itu masih lebih baik akal yang ini tadi. Akal yang menimbulkan rasa takut. Yang paling baik menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Bukan yang paling banyak. Dan itu salah satu dasarnya kalau di dalam Al-Quran adalah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalnya, bukan yang paling baik. Enggak terus ngomongin. Berarti sidik-sidik ae Pak ya ibadah sunah. Ya ora apa-apa tapi akali sempurna lho. Nggih, ampun bingung nggih dengan begini-begini. Intinya kita
Ya yang paling baik akali sempurna, ibadah sunai banyak. Tapi biasanya nuwun sewu. Wong nek akeh ganggu akale, merenungi akeh, kadang-kadang memang kadang-kadang ya tidak selalu amal sunai itu terkurangi. Karena apa? Mikir, Pak. Mikir kan ya juga butuh waktu. Ya, di antaranya itu. Nah, kemarin itu ada skripsi yang saya ikut nguji. Skripsi ini judulnya adalah hubungan antara intensif hubungan antara motivasi berdakwah para dai di UAN yang rais dengan intensitas membaca Al-Quran. Hubungan motivasi berdakwah para anggota UAM apa UAM? UII Ayo Mengajar. Ini anak-anak mahasiswa yang pada ngajar di masjid-masjid gitu ya. Nah, itu hubungannya. Mereka yang motivasi untuk ngajar di mana-mana itu hubungannya pengaruhnya hubungan apa pengaruh ya? Ya tapi pengaruh terhadap intensitas darus ngaji Al-Qur'an. Hasilnya adalah tidak ada hubungan. Hubungannya 0,0 berapa gitu. Itu kecil sekali. Sangat kecil. Nah, pas saya nguji gitu, itu benar penelitianmu, tak bilang begitu. Mengapa kok benar penelitian Anda? Karena orang yang sudah ngajar di mana-mana itu, seperti yang mahasiswa UAM, ya sibuknya ngajar. Ngerti maksudnya, Pak? Wis sibuk ngajar, waktu niku kalau darus dhewe iku ya kadang-kadang ya akeh apa wis entek waktune lah. Nah, terus ana dosen penguji yang nyeletuk. Berarti itu hanya nih sing sergap ngaji kayak nganggur wong. Nah, ya enggak itu celetukan ya, bukan serius gitu. Sebetulnya orang sibuk itu bisa tetap ngaji darus Al-Qur'an. Itu bisa, tapi memang harus dibiasakan dan ketat dengan waktu. Umpamanya, pokoknya bar maghrib itu ora ketang 10 menit aku ngaji deh. Walaupun saya sibuk apapun. Aku ngaji. Tapi orang-orang biasa yang intelijensi atau kedisiplinannya kurang tinggi, ya biasanya kalau mau ngajar persiapan, habis ngajar capek, kan gitu. Nah otomatis apa? Ya otomatis untuk tadarus atau apa itu kadang-kadang terkurang. Tapi kalau dibilang lebih bagus mana Pak? Ya tetap luwih apik kalau orang itu mau merenung, mau ngajar, darusi ya yo. Itu paling apik. Ora ketang selembar, 2 lembar dalam sehari. Terus tafsir ya dipahami, direnungkan yo, berdakwah yo. Wah, itu top. Oke, berikutnya